Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam maupun selamat pagi, teman-teman semua yang menyimak video ini sesuai dengan waktunya masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas manajemen keuangan, khususnya untuk manajemen keuangan di semester 3. Adapun topik materi kita pada kesempatan kali ini adalah time value of money. Saya sudah membagikan kompilasi materi yang bisa teman-teman jadikan bahan belajar. Saya sudah share di WhatsApp group, dan melalui video ini saya akan melakukan pemaparan dan juga ilustrasi penjelasan dari materi yang sudah saya bagikan kepada teman-teman. Langsung saja, sebelum masuk ke materi, saya akan memulainya dengan beberapa pertanyaan. Salah satunya nih ya, ini ada permisalan nih, ini kaitannya dengan materi kita, time value of money. Di situ saya memberikan pertanyaan, lebih pilih mana, punya uang 1 juta tahun ini atau 2 tahun yang akan datang. Ini permisalan ya, misal nih saya memberikan pilihan kepada teman-teman. Teman-teman mau saya beri uang 1 juta, teman-teman terima tahun ini, ataukah teman-teman mau menerimanya 2 tahun yang akan datang atau tahun 2022, seperti itu. Nah, di sini saya ilustrasikan, ini kemungkinan menjadi mayoritas jawaban ketika teman-teman saya berikan pertanyaan ini. Yang pertama nih, dari mbak-mbak berjilbab ini ya, dia menjawab, "Saya pilih tahun ini untuk menerima uang 1 juta tersebut, karena uangnya bisa buat beli lipstik sebanyak 10 biji." Ini diilustrasikan bahwa mbak-mbak berjilbab ini dalam waktu dekat akan menghadiri pesta pernikahan, semisal seperti itu, sehingga dia membutuhkan lipstik dan uang 1 juta bisa digunakan untuk membeli lipstik. Wajar ya, mungkin ini juga bisa diilustrasikan dengan contoh yang lain ketika teman-teman mau ada kebutuhan dan uang itu bisa digunakan saat ini juga. Kemudian ada lagi nih, misal mbak-mbak yang nggak pakai jilbab ini nih ya, dia memilih menjawab, "Saya pilih tahun 2022 saja, karena uangnya saat ini belum terpakai." Wajar ya, mungkin teman-teman saat ini sedang memiliki banyak rezeki dan belum terlalu banyak membutuhkan uang, sehingga uang 1 juta yang akan saya berikan saat ini itu belum terlalu dibutuhkan, sehingga teman-teman beranggapan mungkin 2 tahun yang akan datang saya lebih membutuhkannya. Wajar, ada beberapa orang yang kemungkinan akan berperspektif seperti ini dan memberikan jawaban seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga nih, ada bapak-bapak nih, dia lebih memilih menjawab, "Saya pilih sekarang saja, karena uangnya mau saya pinjamkan ke teman saya, untuk modal usahanya supaya berkembang menjadi 2 juta di tahun 2022." Ada lagi nih orang-orang yang kemudian berperspektif ketika dia punya uang 1 juta tahun ini, dia beranggapan uangnya di tahun yang akan datang itu akan, naik nilainya, entah dia ada laba usaha ataukah dia mendapatkan bunga dari investasinya, seperti itu. Wajar, ini banyak orang juga akan, memilih jawaban seperti ini. Nah, apa sih kemudian kaitannya dengan materi kita pada, eee, kesempatan kali ini dengan time value of money? Nah, secara harfiah atau secara alih bahasa, time value of money di sini dimaknai nilai waktu uang. Jadi, uangnya teman-teman itu akan berbeda nilai dengan berjalannya waktu. Nah, seperti yang ada di sini ya, di yang saya tampilkan, konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas atau kegunaan uang saat ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan kegunaan atau utilitas uang tersebut, meskipun dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Eee, Konsep ini secara tidak langsung menunjukkan, merepresentasikan time preference pelaku ekonomi dalam memegang uang. Seperti tadi yang Mbak-mbak berjilbab, dia punya uang 1 juta saat ini, dia bisa menggunakan untuk membeli lipstik sebanyak 10 biji. Belum tentu nih, tahun depan atau tahun 2022, uang 1 juta ini mendapatkan 10 lipstik. Bisa jadi nih ya, karena, ada inflasi dan lain sebagainya, atau harganya naik lah, dengan kata lain seperti itu, dengan uang 1 juta di tahun 2022, dia hanya bisa mendapatkan lipstik sebanyak 8 atau 9. Atau mungkin, contoh yang paling dekat dengan teman-teman adalah misal nih, teman-teman dulu waktu SD berapa sih uang sakunya?
kisaran 5.000 ya, 5.000, 10.000 lah, 5.000 sampai 10.000. Nah, apakah kemudian uang tersebut, mungkin dulu waktu SD ya, teman-teman dikasih uang 5.000, bisa digunakan buat beli makan, plus minum, dan bisa buat beli pentol bakso, semisal seperti itu. Nah, tapi ketika uang 5.000 itu dikasihkan saat ini, ketika teman-teman kuliah, uang 5.000 di Kartasura atau di daerah yang Surakarta, saya kira mustahil ya untuk bisa mendapatkan makanan. Ya mungkin ada, tetapi tidak dengan nilai yang sama. Tidak mungkin teman-teman akan mendapatkan nasi, es, kemudian masih ada sisanya untuk beli pentol bakso, seperti itu. Saya kira nilainya akan berbeda. Itu adalah contoh kecilnya. Nah, di sini diasumsikan bahwa uang itu dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan karena adanya perubahan waktu. Dia mengalami perubahan nilai. Uang 5.000 saat ini akan berbeda nilai di tahun yang akan datang, seperti itu. Lanjut lagi ke bawah, kita lihat ilustrasinya. Nah, kenapa sih kemudian kenapa kemudian konsep value of money itu, apa yang kemudian mendasari dari time value of money itu sendiri? Nah, di sini menurut ekonomi konvensional ya, nanti di akhir, karena kita itu dari manajemen bisnis syariah, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Islam, kita akan menguliti juga bagaimana sih time value of money ini dalam kacamata Islam. Nah, di sini yang mendasari dari adanya time value of money menurut ekonomi konvensional itu adalah presence of inflation, di mana adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang. Ilustrasinya ya, kita kasihkan contoh aja, jika tingkat inflasi 10%, maka seseorang dapat membeli 5 potong kue dengan hanya membayar Rp1.000. Namun jika membelinya tahun depan, karena ada inflasi, jumlah uang yang sama, yaitu Rp1.000, dia hanya akan mendapatkan 3 potong kue. Sama seperti contoh yang mbak-mbak berjilbab tadi di awal. Tahun ini dengan uang 1 juta, dia bisa membeli lipstik sebanyak 10 biji, tetapi pada tahun yang akan datang, belum tentu 10 lipstik biji itu bisa diperoleh dengan harga 1 juta. Seperti itu. Itu adalah dikarenakan adanya inflasi ya, sehingga membuat nilai uang itu berbeda dari waktu ke waktu. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah preference present consumption to future consumption. Nah, umumnya orang itu lebih menyukai present consumption daripada future consumption. Gimana sih, Bu? Contohnya, misalkan ya, tingkat inflasinya 0, misal nih keadaan ekonominya dalam keadaan oke-oke saja, fine-fine saja, tidak ada inflasi, sehingga uang Rp1.000, seseorang dapat membeli 5 potong kue hari ini maupun tahun depan. Jadi, karena nggak ada inflasi atau inflasinya 0, Rp1.000 itu bisa mendapatkan 5 potong kue tahun ini, dan di tahun depan teman-teman punya uang 1.000, itu pun bisa mendapatkan 10 potong kue. 5 potong kue, seperti itu. Nah, tetapi bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 5 potong kue lebih disukai saat ini daripada mengkonsumsi 5 potong kue di tahun yang akan datang meskipun inflasinya 0. Jadi lebih ada preferensi konsumsi saat ini seperti itu ya. Kalau misalnya saya ilustrasikan dengan bawa berjilbab tadi di awal, mungkin misal ya dengan tingkat inflasi 0, tahun depan dia bisa membeli lipstik 10 biji dengan uang 1 juta, sama halnya dengan tahun ini. Tetapi di sisi lain, dia tidak ingin membeli tahun depan karena dalam waktu depan, minggu depan dia mau menggunakan lipstiknya untuk datang ke pernikahan temannya. Nah, jadi dia memiliki preferensi konsumsi pada waktu itu untuk segera membelanjakan uangnya atau segera membeli barang yang dia inginkan, seperti itu. Jadi itu yang kemudian mendasari dari adanya time value of money atau nilai waktu uang. Kemudian, ini kritik terhadap penerapan konsep time value of money akan kita kuliti langsung melalui kacamata Islam, seperti itu ya. Langsung kita ke bawah di sini ada ini ya, kondisi dari bisnis. Nah, ini dari bahkan ini juga yang kemudian menjadi dasar atau landasan dari adanya time value of money. Di sini diilustrasikan bisnis ya. Bisnis itu umumnya
secara realistis itu biasanya dia bisa mendapatkan positive return atau dia bisa mendapatkan laba atau keuntungan yang positif. Bisa juga nih, bisnis ini dia tidak mendapatkan laba sekalipun. Mungkin karena ada faktor biaya besar atau mungkin produksi bahan baku menurun dan lain sebagainya sehingga dia tidak bisa menghasilkan laba atau nol, penghasilannya adalah nol. Ada lagi nih kondisi yang kemungkinan terjadi di bisnis adalah negative return atau dia merugi seperti itu. Nah, ini adalah kondisi real bisnis yang kemudian biasanya ini tuh menjadi acuan oleh perbankan ketika seorang yang memiliki usaha itu mau meminjam modal atau meminjam uang terhadap perbankan tersebut. Akan tetapi, dalam kacamata perbankan konvensional atau ekonomi konvensional, bisnis itu selalu dianggap bisa menghasilkan positive return atau laba. Kenapa Bu bisa demikian? Contohnya nih, teman-teman mau bangun usaha nih, tahun ini tidak punya modal dan akhirnya pinjam ke bank seperti itu ya. Pinjam uang 10 juta ke bank. Nah, di awal pasti sudah ada perhitungan secara rinci ketika teman-teman minjam 10 juta untuk jangka waktu 1 tahun, di situ akan diperhitungkan pengembaliannya 1 tahun ke depan itu mungkin bisa jadi menjadi 15 juta. Misal ya, ini permisalan. Teman-teman mengembalikannya menjadi 15 juta, karena apa? Di situ bank menganggap bahwa usahanya teman-teman itu bersifat pasti, pasti akan mendapatkan keuntungan, seperti itu. Sehingga dia menetapkan bunga di awal, di mana nantinya ketika teman-teman mengembalikan modal atau uang yang dipinjam di awal itu berbeda jumlah dari uang yang teman-teman pinjam di awal seperti itu. Padahal, realitanya belum tentu kan kemudian teman-teman bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 5 juta atau lebih dari 5 juta tersebut. Bisa saja nih kemudian teman-teman ada kendala, bahan bakunya sedang langka sehingga tidak bisa melakukan produksi sehingga tidak mendapatkan keuntungan, no return. Ada satu kemungkinan itu. Kemudian yang kedua, negative return. Bisa jadi nih ya, kemudian usahanya teman-teman wallahu alam ada bencana alam atau terkena hama atau kemudian ada kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga teman-teman kemudian usahanya merugi. Nah, ini yang kemudian tidak dibaca atau apa ya, tidak tidak terlalu diperhitungkan seperti itulah istilahnya oleh perbankan secara konvensional, mereka lebih menetapkan pengembalian bunganya di awal atau diasumsikan usaha kita itu akan mendapatkan positive return seperti itu. Lanjut, next ya. Sebentar. Sedikit bermasalah. Nah, oke. Sekarang ada beberapa rumus di dalam time value of money. Di sini ada beberapa rumus di mana secara konvensional bagaimana caranya kita melihat nilai waktu uang kita. Yang pertama di sini ada nilai yang akan datang atau lebih dikenal dengan future value. Contoh yang pertama diilustrasikan apabila kita mempunyai uang sebanyak 10 juta dan disimpan di bank dengan bunga permisalan 18% setahun, maka pada akhir tahun uang kita menjadi berapa sih? Nah, di sini ada rumusnya, future value diperoleh dari rumusnya ini ya, future value tahun ke N diperoleh dari nilai persen, dikalikan dengan 1, ditambah bunganya itu didesimalkan, dan dikalikan tahun ke N. Perhitungannya menjadi 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,18 ini dari 18% bunganya ini yang didesimalkan, dikalikan dengan tahunnya adalah hanya 1 tahun, sehingga uangnya terakhir menjadi 11.800.000. Atau bisa kita simpulkan di sini teman-teman, teman-teman pinjam uang di bank 10 juta bulan Januari lalu, tahun 2020, maka berapa sih nilai uang 10 juta ini di Desember tahun 2020 nanti? Nah, melalui perhitungan ini diperoleh nilai menjadi 11.800.000. Seperti itu. Itu ya. Itu untuk menghitung nilai yang akan datang, nilai uang kita di masa yang akan datang.
Tapi ada juga nih, misal ya, bila kita menyimpan uang di bank, kadang-kadang pembayaran bunganya itu tidak dibayarkan hanya sekali dalam setahun. Kadang-kadang 2 kali dalam setahun, bisa jadi 4 kali dalam setahun, atau bahkan bunga dibayarkan selama 12 kali setahun, atau dengan kata lain, bunga dibayarkan selama 1 bulan sekali. Bila pembayaran bunga setahun dibayarkan sebanyak M, month, kali, maka nilai yang akan datang bisa kita rumuskan dengan rumus yang ada di bawah ini, di kotak ini ya, saya blok. Future value sama dengan present, nilai sekarang, dikalikan dengan 1, ditambah rate-nya itu berapa yang didesimalkan, dibagi dengan M, M ini adalah bunganya, kemudian dikalikan dengan bulannya dikalikan dengan N. Langsung saja ke contoh. Misalkan uang 10 juta di atas pada bulan Januari kita simpan selama setahun dengan pembayaran bunga 4 kali. Selama setahun, maka nilai uang tersebut di tahun Desember 2020 mendatang itu menjadi berapa ketika bunganya kita mendapatkannya selama 4 kali. Future value sama dengan 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,18, ini adalah nominal bunganya, yaitu 18% yang didesimalkan, dibagi dengan 4, 4 ini adalah jumlah kita mendapatkan bunga selama 4 kali dalam 1 tahun, kemudian dikalikan bunganya 4 kali dikalikan 1 tahun, sehingga diperoleh nilai 11.925.186. Ini adalah total akhirnya. Jadi teman-teman, uang teman-teman 10 juta ditabung di bank bulan Januari 2020, kemudian teman-teman perhitungannya mendapatkan bunga 4 kali dalam setahun. Nah, di akhir nanti tahun Desember 2020 uang teman-teman akan menjadi 11.925.186. Ini future value. Ini ya, ini salah satu tabelnya, teman-teman bisa menganalisa kembali. Kemudian ada nilai sekarang atau present value. Langsung aja ke contoh, sebenarnya untuk apa sih nilai present value ini? Ini kita ilustrasikan, jika kita akan menerima uang 1.200.000 1 tahun yang akan datang, dengan bunganya 20% per tahun, maka nilai sekarang itu menjadi berapa sih? Nah, ini kita contohkan ya, misalkan teman-teman itu mau menerima uang dari bank sebanyak 1.200.000 pada tahun 2021. Nah, tapi teman-teman itu pengen uangnya itu diambil sekarang karena mau dipakai buat kebutuhan. Nah, kira-kira nilai sekarangnya dari 1.200.000 di tahun 2021 itu berapa sih? Nah, itu teman-teman bisa menggunakan rumus nilai sekarang atau present value. Di sini rumusnya ya, present value atau present sama dengan C ini adalah nilai yang nominal di tahun yang akan datang itu, kemudian dibagi dengan 1, ditambah rate itu adalah bunganya, dikalikan dengan total N-nya. R-nya adalah langsung ya, 1.200.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,2, yaitu 0,2 ini desimal dari 20%, dikalikan dengan 1 sama dengan 1 juta. Sehingga, jika teman-teman itu mau mendapatkan uang 1.200.000 di tahun depan, tetapi teman-teman memintanya saat ini, nominal 1.200.000 di tahun yang akan datang itu sama dengan nilai 1 juta di tahun yang saat ini. Seperti itu. Itu adalah rumus dari present value. Kemudian ada lagi net present value, langsung kita ke ilustrasi, lebih enaknya lagi ya untuk memahami bagaimana sih kegunaan dari rumus ini. Contohnya adalah suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi sebesar 600 juta dan diharapkan mempunyai usia 4 tahun. Investasinya ini dilakukan dalam 4 tahun. Dengan penerimaan bersih selama usia investasi berturut-turut 150 juta, 250 juta, 300 juta, dan juga 400 juta. Bila bunga 21%, maka nilai net present value-nya adalah berapa? Jadi, teman-teman ini punya proyek nih, misal proyek bangun gedung senilai 600 juta, tetapi nilai itu diperhitungkan dari tahun ke tahun. Jadi ini
proyeknya nilainya 600 juta, tetapi teman-teman mau menyetorkan modalnya itu dalam jangka 4 tahun berturut-turut. Maka di tahun pertama teman-teman harus bayar berapa, di tahun kedua berapa, di tahun ketiga berapa, dan di tahun keempat berapa. Nah, itu bisa dilihat dari rumus di sini ya, dari net present value, di mana kalau dengan bunga 21%, maka 150 juta yang tadi per tahun yang ikhtisarkan itu bisa dibagi dengan nominal bunganya 150 juta dibagi 1 ditambah 0,21 dikalikan 1. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya, lalu dikurangi 600 juta. Atau teman-teman bisa melihatnya melalui tabel ini untuk lebih enaknya. Perhitungan net present value di tahun pertama, penerimaannya 150 juta dengan bunganya 21% ya, ini di sini harusnya 21%, maka percent value dari 150 juta ini adalah 123.090.000 rupiah. Ini hasil dari perkalian 150 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,21 yaitu bunga 21%-nya dikalikan dengan tahun ke-1. Seperti itu. Ini di tahun kedua 250 juta, maka nilainya 170 juta dan sampai ke tahun 4. Atau mungkin saya sederhanakan ya ilustrasinya ini nih. Misal ya teman-teman punya nilai investasi 600 juta untuk 4 tahun. Dalam arti selama 4 tahun ini teman-teman harusnya mendapatkan keuntungan 600 juta secara total. Tetapi teman-teman itu mendapatkan keuntungannya itu didapatkan tidak langsung 600 juta di akhir, tetapi teman-teman memintanya untuk di tahun pertama berapa, di tahun kedua berapa, di tahun ketiga berapa, di tahun keempat berapa. Nah, penerimaan tiap tahunnya ini kemudian di present value-kan dengan rumus yang tadi, yang nampak juga di dalam rumus ini, seperti itu. Yang terakhir di rumus time value of money ada internal rate return. Di sini langsung kita ke contohnya ya. Sebuah proyek dengan investasi Rp500.000 mempunyai usia ekonomis 3 tahun. Selama 3 tahun memperoleh penerimaan bersih, dia mendapatkan keuntungan Rp250.000 per tahun. Berapakah internal rate return-nya? Nah, sebenarnya ini untuk melihat ya, dari soal ini teman-teman bisa melihat apa sih yang minus dari soal ini dibandingkan dengan soal-soal yang sebelumnya, yaitu tidak ada bunga. Dia tidak mengetahui bunga yang berlaku di tahun tersebut. Nah, maka dari itu untuk mengetahui nilai bunga, tingkat bunganya, kita bisa menggunakan rumus internal rate return. Rumusnya ini ya. Total R-nya itu 23. Contoh, dari contoh tersebut bisa kita cari NPV yang menghasilkan kutub positif dan negatif, misalnya R sebesar 23% dan 24%. Atau mungkin lebih enaknya lagi langsung menggunakan rumus ini ya. IRR rumusnya adalah RR, rate return, kemudian NPV rate return, dibagi dengan TPV rate return, dikurangi TPV rate return, dikalikan dengan RT, dikurangi RR. Di sini nanti teman-teman bisa melihatnya sendiri melalui contoh di situ. Tapi pada hakikatnya, internal rate return ini untuk mengetahui berapa sih bunga yang berlaku untuk investasi atau kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Seperti itu. Lanjut, setelah kita mempelajari dari rumus-rumus di time value of money, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa kita akan menguliti time value of money dari perspektif hukum Islam itu sendiri. Nah, apa sih yang menjadi kekurangan oleh time value of money ini dan apakah kemudian time value of money ini diperbolehkan dalam Islam? Kalau teman-teman mengingat lagi, apakah kemudian bunga itu diperbolehkan dalam Islam? Silakan teman-teman ingat lagi ya dulu di dasar-dasar ekonomi Islam atau di fikih muamalahnya, pasti bunga itu di dalam hukum ekonomi Islam sangat ditentang karena dia termasuk riba, seperti itu ya. Kenapa dia termasuk riba? Karena dia ada unsur nilai tambahnya di situ. Yang dengan kata lain nilai tambahnya ini
memberatkan untuk satu pihak dengan pihak yang lain seperti itu. Atau teman-teman nanti bisa membuka kembali tentang bagaimana sih fikih bunga itu di dalam perspektif hukum Islam itu. Nah, dalam hukum Islam sendiri di sini diawali dengan pandangan Islam tentang uang ya, karena kaitannya adalah nilai waktu dari uang. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, fungsi uang dalam pandangan Islam itu yang pertama, uang itu sebagai ukuran harga. Fungsi ini termasuk yang utama dan terpenting. Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas yang lain. Misalnya nih, uang sebesar Rp10.000 itu setara dengan 1 liter bensin. Bensin Pertamax misal ya. Seperti itu. Jadi uang itu sifatnya sebagai ukuran harga. Uang 10.000 itu adalah ukuran harga untuk 1 liter bensin, misal seperti itu. Yang kedua, dalam Islam itu, uang diartikan sebagai media transaksi. Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas jasa. Misalnya, seorang memiliki apel dan membutuhkan beras. Kalau sistemnya barter, seperti nenek moyang kita dulu, pemilik apel akan berangkat ke pasar untuk menemukan orang yang memiliki beras dan membutuhkan apel, sehingga bisa terjadi pertukaran antar keduanya. Jadi mereka harus cari mana sih orang pemilik besar beras yang mau menukarkan berasnya kepada apel kita. Nah, ketika uang itu sudah terbuat, maka pemilik apel dapat menjual barangnya dan diuangkan menjadi bentuk uang, kemudian uangnya digunakan untuk membeli beras. Seperti itu. Sehingga uang di sini menjadi media transaksi yang sah dan harus diterima oleh siapapun bila ia telah ditetapkan oleh negara. Kalau di negara kita, itu tetapannya menggunakan rupiah. Seperti itu ya. Kemudian, uang dalam ekonomi Islam diartikan uang sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai penyimpan nilai. Hal tersebut seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Khaldun, di mana uang sebagai alat simpanan. Ia menyatakan bahwa Allah itu menciptakan dari barang tambang, emas, dan perak sebagai nilai dari setiap harta. Di sini yang dimaksud adalah yang menjadi pokok itu adalah yang terpenting itu adalah stabilitas uang, bukan bentuk uang itu sendiri. Bukan uang dinar yang terbuat dari emas diterbitkan oleh Raja Dinarius dari Kerajaan Romawi merupakan memenuhi kriteria uang yang nilainya stabil, seperti kemudian nilai rupiah kita ya, uang kertas rupiah kita. Itu kemudian nilai uang yang definisikan oleh Islam, dan dalam Islam itu kemudian tidak mengakui bahwa uang ini sebagai komoditas. Uang itu tidak bisa diperjualbelikan sehingga dia hanya berfungsi sebagai nilai tukar. Dia bukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dan nilainya akan berubah seperti itu ya. Nah, itu kemudian time value dalam hukum ekonomi Islam sendiri itu lebih ditekankan kepada ini kritik terlebih sebelum ke sana ya, kita membahas dulu terkait dengan kritik terhadap time value of money. Nah, kritik terhadap time value of money di sini yang pertama adalah percent of inflation. Katakanlah tingkat inflasi itu 10% per tahun. Seorang dapat membeli 10 potong goreng pisang hari ini. Ini tadi ya, yang kemudian mendasari dari time value of money. Nah, yang menjadikan kritik dari Islam terhadap time value of money itu adalah misalnya ya, inflasi. Kalau tadi disebutkan yang mendasari dari adanya time value of money itu adalah adanya inflasi. Nah, sedangkan inflasi ini tidak menentu terjadi setiap tahunnya. Seolah-olah kalau time value of money ini mendasari bahwa setiap tahun itu akan selalu terjadi inflasi sehingga ada bunga di setiap tahunnya atau ada rate di setiap tahunnya seperti itu ya. Nah, padahal kan kondisinya tidak selalu inflasi ya teman-teman, bisa saja kemudian terjadi deflasi atau mungkin tingkat inflasinya 0 seperti itu. Walaupun mungkin kalau kita melihat kondisi saat ini tingkat inflasi seperti yang terjadi di negara Indonesia saat ini kan selalu mengalami inflasi dan bahkan inflasinya selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Nah, tetapi kan
tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian Indonesia akan mengalami inflasi dalam kondisi nol, atau mungkin kemudian Indonesia tidak mengalami inflasi. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, yang kedua yang menjadi kritik oleh ekonomi Islam dalam time value of money adalah kaitannya dengan uncertainty ya. Kalau tadi kita di atas, saya scroll lagi ke atas, lebih enaknya saya menggunakan ilustrasi yang di atas. Nah, ini di sini berdasarkan prinsip ekonomi konvensional, atau yang di sini time value of money, yang yang didasari dari ekonomi konvensional seperti itu kan menganggap bahwa keadaan itu selalu pasti. Kita pinjam uang 10 juta, kita dipastikan akan mendapatkan keuntungan sehingga kita harus mengembalikannya 15 juta. Padahal kan tidak tentu ya, realitanya adalah bisa saja kita terjadi musibah, ada bencana alam, ada kondisi yang tidak memungkinkan sehingga bisa saja nih kondisi kita ini mengalami kerugian dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian ditentang oleh Islam bahwa kita tidak bisa tahu bahwa kita tidak tahu masa depan, bahwa hanya Allah lah yang mengetahui masa depan itu sendiri, seperti itu kan. Sehingga kalau mungkin teman-teman melihatnya dari kacamata seberang atau perbankan syariah, seperti perbankan syariah ketika mereka mau meminjamkan modal untuk orang-orang yang mau berusaha ini, memiliki usaha seperti itu, mereka tidak menetapkan bunganya di awal, tetapi lebih kepada nisbah berapa prosentasenya ya, 50/50 atau 60/40 seperti itu. Dan itu pun juga ketika nanti terjadi kerugiannya juga akan ditanggung oleh kedua belah pihak jika kondisinya sesuai dengan misalnya ada musibah. Nah, maka kondisinya pertanggungjawaban kerugiannya pun juga akan ditanggung oleh kedua belah pihak ini, seperti itu. Itu didasari karena kondisi masa depan kita tidak ada yang tahu gitu, tapi harapannya juga kita harus berikhtiar sehingga kita mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, kepastian yang dicanangkan oleh time value of money ini kemudian tentang oleh ekonomi Islam, bahwa sesuatu itu di dalam Islam tidak bisa mengetahui masa depan karena Allah yang lebih mengetahui tentang masa depan itu sendiri. Itu sehingga di dalam ekonomi Islam itu tidak mengenal yang adanya time value of money, melainkan dalam ekonomi Islam itu dikenalnya adalah economic value of time. Jadi yang berharga itu bukan uangnya, tetapi adalah waktunya. Nih ya, dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Nah, di sini ya, landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensional yang kemudian mengerucut pada time value of money itu ditolak oleh ekonomi Islam, yaitu keadaan mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu resiko dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya. Ini lebih kepada unsur kepastian tadi ya, bahwa dalam time value of money itu seolah sesuatu itu dipastikan akan mendapatkan keuntungan. Kemudian dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun ia juga harus didasari oleh keimanan. Keimanan inilah yang mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti keimanan tersebut merupakan keimanan yang tidak diamalkan. Seperti itu. Itu yang harus digarisbawahi oleh teman-teman dalam konteks ekonomi Islam atau perspektif ekonomi Islam. Time value of money itu tidak ada, melainkan diganti dengan economic value of time. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana ayat-ayatnya, kalau ini di kelas online ya, tatap muka secara virtual, saya akan meminta teman-teman untuk membacakan ayat-ayat di sini, dan kita sembari merefleksikan tafsirannya itu bagaimana, seperti itu. Seperti itu. Oh ya, saya tambahin lagi ya, di sini disebutkan bahwa aktivitas bisnis itu dalam hukum ekonomi Islam sebaiknya didasarkan pada mudharabah musyarakah maupun yang lain yang tidak mengandung unsur kepastian dalam
berusaha dalam suatu usaha, di mana keuntungan dibagi setelah usaha selesai. Oleh karena itu, time value of money tidak selaras dengan konsep ekonomi Islam, dan teori inilah yang mengeluarkan konsep bunga, maka teori tersebut harus ditolak. Itu yang harus digarisbawahi. Karena adanya bunga dan juga adanya unsur kepastian di dalam ekonomi konvensional yang dikerucutkan menjadi time value of money, sehingga ekonomi Islam jelas-jelas menentang prinsip dari time value of money itu sendiri. Tetapi time value of money sendiri hingga saat ini masih tetap digunakan ya. Kalaupun di dalam perbankan syariah yang menjadi oposisi atau menjadi berbeda dari ekonomi konvensional, itu ada mudharabah dan juga musyarakah, yang itu biasanya dikeluarkan oleh teman-teman di perbankan syariah. Bagaimana akad mudharabah dan musyarakah? Teman-teman sudah mendapatkannya di fikih muamalah, seperti itu. Itu penjelasan dari saya terkait time value of money. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman kirim di WhatsApp group, atau mungkin jika ada kendala dalam memahami materi, silahkan bisa jabri ke saya. Atau barangkali jika tadi saya dalam menyampaikan materi ada yang luput atau miss sedikit atau ada kekeliruan, teman-teman yang belajar kemudian menemukan kesalahannya bisa kemudian dikoreksi dan disampaikan di WhatsApp group atau bisa ke chat pribadi di nomor WA saya. Sekian. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk atensinya. Semoga video yang saya bagikan di YouTube ini bermanfaat bagi teman-teman dalam menemani teman-teman belajar manajemen keuangan, khususnya topik time value of money. Sampai jumpa di topik berikutnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.